Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Sesuai janji saya, setelah video unboxing kemarin, kita langsung gaming test aja si Tecno Pova 2 ini. Karena memang saya penasaran dengan performa dari HP ini. Soalnya HP ini menggunakan SoC yang cukup gahar, yaitu MediaTek Helio G85. Baterainya pun juga nggak main-main, memiliki kapasitas sebesar 7000 mAh. Jadi apakah benar HP ini bisa dibilang sebagai HP main tanpa batas? Sesuai dengan tagline-nya. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Sebelumnya kita jelasin dulu spesifikasi sedikit dari HP ini. Untuk layar sendiri, HP ini memiliki ukuran layar sebesar 6,9 inch. Ya, yang dimana ini adalah ukuran yang cukup besar memang. Tapi untuk kalian yang suka main game di HP ini pastinya ngerasa sangat puas banget ya dengan ukuran layar yang sebesar ini. Untuk panelnya sendiri udah pakai panel IPS dengan resolusinya udah Full HD+. Tingkat kecerahannya hingga 480 nits. Lalu untuk SoC-nya sendiri, HP ini menggunakan MediaTek Helio G85. Yang dimana ini adalah SoC yang cukup powerful ya guys untuk HP sekelas entry level. Variannya sendiri di sini cuma satu varian aja, yaitu varian 6/128. Nah, untuk kecepatan memorinya sendiri dengan Word di sini dapat di angka 120 Mbps dan rate-nya di angka 95 Mbps guys. Lalu untuk skor Antutunya sendiri, HP ini mendapatkan skor di kisaran 249 ribuan. Jadi memang cukup lumayan tinggi untuk masalah skor dari HP ini. Baterainya sendiri, HP ini memiliki kapasitas yang cukup besar, yaitu 7000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 18 watt. Nantinya kita akan lihat nih, main game selama 20 menit berkurang berapa persen sih dengan kapasitas baterai sebesar 7000 mAh. Di sini ada 5 game yang bakalan kita mainin. Seperti biasa, dari mulai game RF, Mobile Legends, PUBG Mobile, Aspar 9 sampai dengan Genshin Impact. Tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu, HP ini memiliki fitur yang sangat keren kalau menurut saya dan cukup berguna banget untuk kalian yang suka main game di HP ini. Jadi HP ini memiliki fitur yang namanya Add Engine untuk game booster. Jadi pengalaman saat bermain game akan berbeda daripada mode standar. Di sini kita aktifkan saja fitur tersebut ya guys. Langsung aja kita main game yang pertama, yaitu Garena Free Fire. Nah, untuk setting grafiknya di sini kita bakal coba di settingan high alias rata kanan dengan mengaktifkan fitur optimalisasi APS dan juga filternya nggak lupa kita atur ke ocean agar mata kalian nggak masuk rumah sakit pas main game ini. Oh ya, kelupaan. Untuk patch dari kelima game ini udah di-download semua ya guys, jadi udah aman. Hasil di mode CS, HP ini mendapatkan FPS di kisaran 44 sampai 52 FPS. Dan kalau misalkan frame drop bisa sampai 25-an FPS aja. Yang menurut saya ini masih oke banget ya guys buat main game di mode CS ini. Karena ini adalah settingan rata kanan, apalagi game ini terlahir sebagai game bully. Lalu di mode Battle Royale kita mendapatkan FPS yang nggak jauh beda dengan mode CS alias mode sebelumnya. Untuk FPS sendiri kita mendapatkan di kisaran 46 sampai 58 FPS. Tapi di sini lebih stabil ya guys ketimbang di mode CS. Terus untuk suhunya sendiri HP ini nggak terlalu panas. Buat main game selama 20 menitan suhunya itu di kisaran 43 derajat Celcius. Lalu untuk baterainya sendiri di sini berkurang sekitaran 4%-an aja buat main game selama 20 menitan. Jadi memang nggak boros ya guys baterai dari HP ini karena memiliki kapasitas yang cukup besar yaitu 7000 mAh. Pastinya puas banget buat main game guys. Lanjut ke game selanjutnya yaitu Mobile Legends. Nah, untuk setting grafiknya di sini kita bakal coba di settingan high karena HP ini masih stuck di settingan high aja ya guys. Dengan mode AFR-nya di sini kita aktifin. Hasil untuk FPS-nya sendiri kita mendapatkan FPS yang sangat stabil yaitu di kisaran 56 sampai 60 FPS dan kalau kalian perhatikan di sini tidak ada frame drop sama sekali selama bermain game Mobile Legends di HP ini. Jadi menurut saya HP ini buat main sekelas game MOBA bisa ngelibas dengan cukup baik, entah itu LOL, AoV ataupun yang lainnya. Terus untuk suhunya masih adem buat main game Mobile Legends selama kurang lebih 15 menit alias 1 match. Di sini suhunya di kisaran 40 derajat Celcius aja. Dan untuk baterai sendiri buat main game Mobile Legends selama 15 menitan di sini berkurang sekitaran 3% aja. Jadinya sangat irit banget ya guys untuk baterai dari HP ini. Lanjut ke game selanjutnya yaitu PUBG Mobile. Untuk setting grafiknya di sini kita bakal coba di settingan Smooth Ultra karena HP ini cuma mentok di settingan Smooth Ultra. Kalau misalkan kalian pengen mendapatkan di settingan Smooth Extreme bisa aja pakai aplikasi
aplikasi GFX Tool ya guys. Alhasil untuk FPS sendiri kita mendapatkan di kisaran 36 sampai 40 FPS aja. Tapi overall cukup oke banget ya kalau menurut saya dengan FPS segini buat main game PUBG Mobile dengan settingan smooth ultra. Lalu untuk suhunya sendiri buat main game PUBG Mobile selama 20 menitan di sini di kisaran 44 derajat Celcius. Agak lumayan panas pas main game PUBG Mobile ya guys. Dan juga baterainya sendiri di sini berkurang 4% pas main game PUBG Mobile selama 20 menit. Terus untuk giroskopnya gimana bang? Nah, HP ini untuk giroskopnya nggak usah ditanyakan lagi, lancar jaya karena HP ini memiliki hardware gyro. Jadi HP ini cocok banget nih untuk kalian yang suka main game PUBG Mobile menggunakan giroskop. Anti delay buat giroskopnya ya guys. Lanjut ke game selanjutnya yaitu Aspart 9. Nah, untuk setting grafiknya di sini kita bakal coba di settingan high alias rata kanan ya guys. Alhasil untuk FPS sendiri kita mendapatkan di kisaran 30 FPS. Ini stabil di 30 FPS aja ya guys. Kadang-kadang ada frame drop sih hingga 25an FPS, tapi overall ini udah cukup bagus banget ya guys buat settingan rata kanan di HP ini pas main game Aspart 9. Lalu untuk suhunya sendiri di sini di kisaran 45 derajat Celcius pas main game Aspart 9 selama 20 menitan. Dan untuk baterainya berkurang cuman sekitaran 4% aja. Jadi masih irit banget ya buat main game Aspart 9. Padahal game ini cukup berat ya, apalagi dengan kualitas grafik yang sangat bagus, anti burik seperti game sebelah. Lanjut ke game yang terakhir yaitu game para wibu. Nah, untuk sistem grafiknya di sini kita bakal coba di settingan lowest 60 fps. Saya nggak berani buat coba di settingan highest 60 fps karena pastinya bakalan berat banget ya guys, karena ini adalah HP kelas entry level. Alhasil untuk FPS sendiri di sini mendapatkan FPS yang cukup stabil lagi-lagi yaitu di kisaran 30 sampai 40 fps aja. Tapi terkadang ada frame drop sih hingga 20-an fps. Itu pun pas waktu suhunya udah mulai panas aja ya guys. Tapi di tempat sepi FPS-nya itu bisa sentuh di atas 50 fps-an. Yang menurut saya ini masih oke banget ya Tecno Pova 2 ini buat main game Genshin Impact. Lalu untuk suhunya sendiri di kisaran 47 derajat Celcius buat main game Genshin Impact selama 20 menitan. Memang agak sedikit panas di bagian back cover dari HP ini, tapi ini kita bisa maklumin karena memang game ini cukup berat ya guys ya, bahkan sangat berat. Tidak seperti game sebelah, udah burik, berat, rame lagi. Ya, masih ada yang mainin ya. Dan untuk baterai sendiri HP ini berkurang sekitaran 6% pas main game Wibu selama 20 menitan. Kesimpulannya menurut saya Tecno Pova 2 ini membawa performa dan baterai yang nggak main-main. Karena memang performanya si MediaTek Helio G85 tidak bisa diragukan lagi ya guys untuk HP sekelas entry level. Buat main game semua yang tadi kita udah mainin bisa ngelibas dengan cukup baik, bahkan sampai dengan game Genshin Impact. Apalagi ditambah dengan kapasitas baterai yang sangat besar yaitu 7000 mAh. Tadi buat main game PUBG Mobile selama 20 menitan cuman berkurang sekitaran 4%-an aja. Di lain sisi layarnya pun juga tajam banget karena udah pakai resolusi Full HD Plus, bukan SD Plus doang ya guys, Full HD Plus. Jadi nggak bakalan sakit mata buat kalian player game. Oh iya, sejauh ini layarnya cukup responsif ya guys, dan belum ada isu delay ataupun yang lainnya. Ya semoga nggak ada isu seperti itu ya guys, semoga masih aman-aman aja. Nah nantinya kita bakal review untuk masalah layarnya di video selanjutnya aja guys, full review dari HP ini. Baiklah, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan bisa jelas tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @rapidtechno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Tecno Pova 2. Saingan Redmi Note 9 nih sama Infinix Note 10. Wah, kayaknya menarik nih. Baterai 7000 mAh ini bisa bertahan berapa hari ya?